Dan kalau ada orang dakwah memaki-maki, menghina, mengkafir-kafirkan, belajar dakwah dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti ceramah dari Kiai Haji Das'at Latif berikut ini. Dan kalau ada orang dakwah memaki-maki, menghina, mengkafir-kafirkan, belajar dakwah dari mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina orang, dilempari sekalipun beliau tetap menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa Islam cepat mendunia di Indonesia? Kenapa Islam cepat menyebar di Indonesia dan akhirnya menjadi 80% lebih sekarang? Kenapa? Karena leluhur ulama-ulama kita berdakwah melalui itu yang kita kenal dengan Wali Songo. Sahabat muslim dimanapun berada, dari ceramah beliau menyampaikan kalau dakwah dengan memaki, menghina, apalagi mengafirkan, ini memang tidak ditemukan sanad ilmunya. Ilmu dari mana ini dakwah semacam ini? Karena memang Rasulullah itu di dalam berdakwah menggunakan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak rahmatan lil alamin. Itu memang nyatanya semacam itu. Bahkan terkenal Rasulullah itu sudah mengampuni sebelum orang yang punya dosa kepada Rasulullah itu minta maaf. Rasulullah sudah mengampuni. Semacam itu. Sehingga dakwah Wali Songo yang ada di Indonesia, yang sudah dilakukan di kisaran tahun 1400 Masehi, ini membawa umat muslim di Indonesia menjadi angka 80% lebih. Karena apa? Metode yang dilakukan oleh para wali songo ini adalah metode yang berakhlakul karimah. Metode dakwah wali songo ini metode dakwah berakhlakul karimah sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan kami memang beda dengan cara dakwah Habib Bahar. Kalau Habib Bahar, metode yang dipakai oleh beliau itu adalah metode kebun binatang. Kalau Habib Bahar, metode yang dipakai oleh beliau itu adalah metode kebun binatang. Jadi dalam ceramah beliau, bila ada orang yang salah, ulama pribumi salah, orang-orang pribumi salah, pemerintah bersalah, maka kebun binatang sebagai pembandingnya. Berikut videonya. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Maka dari itulah Kiai Haji Imaduddin menjadi ragu, masa cucu Rasulullah semacam ini? Sehingga terjadilah penelitian, dan kenyataannya habaib di Indonesia atau Ba'alwi yang ada di Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan penelitian kajian kitab nasab dan penelitian kajian ilmiah tes DNA, benar-benar putus nasab. Bahwa PBNU telah melakukan satu permufakatan dalam permusyawaratan bahsul masail bahwa menafikan nasab seseorang menggunakan tes DNA itu boleh. Bukan hanya Habib Bahar Smith, Habib Rizik Syihab juga sama. Seperti ini ceramah Habib Rizik Syihab. Takbir! Presiden goblok!
Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Nah, masa semacam ini keturunan Rasulullah? Kalau kita mengambil logika akal sehat, tentu ini merendahkan terhadap marwah Rasulullah. Kalau kita biarkan, masa cucu Nabi seperti ini akhlaknya? Sebagaimana Gusmus juga dawuh, Rasulullah yang sudah ucapannya bagus, wajahnya bagus, akhlaknya bagus, tidak mampu mengislamkan Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi dengan akhlak seperti Habib Rizik Syihab, itu sebagai pembandingnya, maka sangat diragukan benarkah Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar ini memang keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Ya pasti diragukan. Bahkan menurut Yai Haji Nur Ihya, nasab dari Habib Rizik Syihab ini tidak jelas sebagaimana yang disampaikan oleh beliau berikut ini. Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Sekaligus kita tampilkan hasil dari tes DNA klan bin Syihab, nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye to ki? Lalu ini yang paling menggembagongkan lagi. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak. Nggih, 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu dunia ini panggung sandiwara dan seterusnya, sampai ada keterangan tentang kalau pihak para Habib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu selalu menuduh PKI, komunis PKI. PKI itu di matamu, bukan di saya, bukan di kita ya. Nah, ketidakjelasan nasab dari Habib Rizik ini menunjukkan bahwa beliau pun memang benar-benar bukan keturunan Rasulullah SAW, dan beliau pun tidak berani melakukan tes DNA, atau mungkin berani tapi sembunyi-sembunyi semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, fakta sudah terbukti secara kitab nasab di abad ke-4 sampai 9 itu anak dari Ahmad bin Ishaq memang sudah suhra wal istifadah itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang lain. Namun di abad ke-9 sampai sekarang abad 14 ini suhra wal istifadah bahwa anak dari Ahmad bin Ishaq menjadi 4. Ya inilah yang diragukan, karena di waktu sezaman yaitu di abad ke-4 sampai 9 tidak sama sekali menyebut dari nama Ubaidillah. Baru di abad 9 akhir ini disebut nama Ubaidillah atau Abdullah, maka menjadi diragukan. Disinilah ditemukan fakta bahwa secara penelitian kitab nasab, keturunan Habaib Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Jadi Habib Rizik memang bukan keturunan Rasulullah menurut tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kecuali bisa menjawab tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau punya catatan secara filologi, punya sejarah, punya manuskrip yang bisa dibuktikan keabsahannya, baru bisa dipercaya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Atau
bisa menjawab genetik dari tes DNA. Kenapa tes DNA-nya itu menjadi G? Padahal keturunan Rasulullah itu adalah J1, termasuk keturunan Wali Songo. Makanya benar kalau Wali Songo itu bukan dari jalur Ba'alwi. Kalau lewat jalur Ba'alwi, maka keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia ikut menjadi G. Pasti itu. Karena pada kenyataannya keturunan Wali Songo itu J1, maka benarlah bahwa Wali Songo ini tidak dari jalur Ba'alwi, melainkan dari jalur yang lain menuju keturunan Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah diberikan isbat oleh Naqobah Internasional kepada keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri ini adalah keturunan Wali Songo, tidak dari jalur Ba'alwi, bahkan dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini sudah menjadi ketetapan Naqobah Isbat Nasab secara internasional, yang mana Naqobah ini tidak pernah mengisbat Ba'alwi HPM di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah SAW yang sah. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.